Shalom rekan-rekan muda, kembali lagi ke SBP Sunday, edisi Minggu 11 Juni 2023. Sebelum memasuki pembacaan Alkitab, marilah terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, atas kehidupan kami, sehingga kami masih dapat merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memaknai firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami, menjadikannya pedoman sebagai bagian dari perintah-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan SBP pada hari Minggu ini terambil dari Yesaya 34 ayat 1-8. Sekali lagi, Yesaya 34 ayat 1-8 yang menyatakan, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bozra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan Sabda Bina Pemuda hari ini memiliki tema jangan bersukacita atas penderitaan orang lain. Kita sering menjumpai orang-orang yang sangat senang melihat kejatuhan dan penderitaan orang lain. Dalam situasi demikian, apa yang terlintas dalam perasaan dan pikiran kita sebagai pemuda? Ingatlah, Allah adalah kasih. Dia mengetahui dan peduli dengan pergumulan dan penderitaan umatnya. Dia adalah Allah yang tidak pernah bertepuk tangan terhadap kemalangan yang dialami oleh umatnya. Allah bukan hanya mendengar dan memperhatikan suara rintihan umatnya, melainkan juga bertindak untuk menyelamatkan umatnya tepat pada waktunya. Bacaan kita hari ini memperlihatkan Yehuda yang mengalami penderitaan yang dalam, diolok-olok oleh bangsa sekitar, termasuk Edom. Yehuda tidak mampu berbuat apa-apa, mengalami kejatuhan dan terhina. Edom bersukacita atas kejatuhan Yehuda dan senang melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa lain. Namun bacaan hari ini mengajak kita berfokus pada ajakan Nabi Yesaya agar seluruh isi bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya mendengar tentang kekuasaan Tuhan. Sahabat muda, firman Tuhan mengajak kita untuk berefleksi. Pertama, Tuhan tidak menghendaki umatnya bersukacita di atas penderitaan orang lain, sekalipun dia atau mereka adalah orang yang memusuhi kita, tetapi berdoalah bagi mereka. Seperti kata Tuhan Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kedua, pakailah masa muda kita untuk mencari Tuhan, mendengarkan, dan tunduk kepada Dia, Sang Pencipta yang berkuasa di atas semuanya. Untuk itu, mari hidup dalam ketaatan dan kasih, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dalam keyakinan bahwa Tuhan berdaulat atas semua kejadian di semesta ini. Demikianlah renungan Sabda Bina Pemuda. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan dapat berakar di dalam hati kita. Untuk itu, marilah kita tutup renungan SBP Sunday hari ini
Dengan menyatukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kiranya firman yang telah kami dengar dan renungkan, agar kiranya firman ini dapat berakar di dalam hati kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi rekan-rekan muda yang tidak bersenang atas penderitaan orang lain dan dapat turut berkontribusi dalam kebahagiaan dan kesenangan pada sesama kami, dan menjadi anak-anak-Mu yang selalu berusaha menyenangkan hati-Mu dan menuruti kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.